Om Swastiastu. Nah, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita memuja Ide Sang Yang Widi Wase dengan mantra Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai tempat suci agama Hindu. Nah, tempat suci bagi agama Hindu kita kenal dengan pura. Nah, pura itu berasal dari kata pur, di mana pur ini berarti benteng. Ya, pasti kalian tahu apa yang dinamakan benteng, ya. Nah, benteng jika perang untuk melindungi diri dari serangan musuh, kita akan membangun yang namanya benteng. Nah, benteng itu adalah tempat untuk berlindung. Nah, pura, kenapa pura disebut sebagai tempat kita untuk berlindung? Karena apabila kita ke pura, kita pasti memohon keselamatan kepada Ide Sang Yang Widi Wase. Kita meminta perlindungan dari Ide Sang Yang Widi Wase. Nah, maka dari itu pura disebut sebagai tempat untuk berlindung ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wase. Penting bagi kalian untuk mengingat bahwa tempat suci itu dibangun berdasarkan dengan dasar hati yang tulus ikhlas. Dan untuk apa pura itu dibangun? Nah, pura itu dibangun juga disesuaikan dengan fungsinya. Untuk apa dia difungsikan pura itu? Apakah mungkin pura itu dibangun untuk memuja Ide Betari Sri? Nah, maka berarti pura itu disebut dengan pura Bedugul, seperti itu ya. Atau kemudian dia tempat pemujaan bagi warga desa setempat untuk memuja Ide Sang Yang Widi Wase, di mana dengan manifestasinya sebagai Betari Siwa, maka dia disebut dengan pura dalem. Nah, seperti itu. Untuk apa pura itu difungsikan? Untuk apa pura itu dibangun? Jadi disesuaikan dengan fungsinya. Dan ingat, pura itu juga dibangun berdasarkan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan kedua, bahwa pura itu dibangun sebagai dimanfaatkan sebagai tempat upacara yajna, pasraman, dan dharma wacana. Yang ketiga juga yang perlu diperhatikan, jika pura itu sudah dibangun, maka pura itu harus dijaga dan dilestarikan agar tetap aman dan nyaman sebagai tempat sembahyang. Juga kesucian pura juga harus dijaga. Untuk menjaga kesucian pura, maka hal-hal yang harus kalian lakukan adalah dikenal dengan syarat-syarat masuk tempat suci, ya, untuk menjaga kesucian dari pura itu. Nah, berikut adalah syarat-syaratnya untuk masuk ke tempat suci. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Kedua, berpakaian yang sopan, bersih dan rapi. Yang
ketiga adalah tidak dalam cuntake atau kotor, baik itu cuntake yang disebabkan oleh diri sendiri maupun cuntake disebabkan oleh orang lain. Nah, cuntake yang disebabkan oleh diri sendiri seperti jika perempuan dia sedang mengalami haid, ataupun kalian dalam keadaan lagi emosi atau kalian sedang bersedih. Nah, itu tidak baik untuk kalian datang ke tempat suci atau ke pura, ya. Nah, cuntake yang disebabkan oleh orang lain. Nah, cuntake yang disebabkan oleh orang lain seperti karena adanya orang yang meninggal, kerabat kalian yang meninggal. Nah, itu tidak boleh. Selain itu juga karena kalau ibu-ibu dia habis melahirkan sampai umur anaknya 3 bulan, dia tidak boleh datang ke tempat suci. Nah, untuk menjaga tempat suci dan melestarikannya agar kalian tetap aman dan nyaman, itu berikut adalah bagaimana caranya kalian untuk menjaga dan melestarikan pura. Menjaga kebersihan baik itu di pura maupun di lingkungan sekitar pura, ya, menjaga kebersihannya dengan mengadakan gotong royong, ataupun pada saat kalian melakukan persembahyangan, kalian jangan membiarkan sampah-sampah bekas kalian sembahyang itu berserakan di pura, tetapi sehabis kalian melakukan persembahyangan, pungutlah sampah itu dan buang ke tempat sampah. Selanjutnya adalah ngayah di pura, ya. Nah, itu juga penting kalian lakukan untuk ngayah di pura. Nah, ini menolong ketika ada kegiatan upacara yadnya di pura. Jadi dengan kalian mengayah di pura, berarti kalian sudah ikut membantu dalam kegiatan pelaksanaan upacara yadnya di pura. Nah, selanjutnya adalah melakukan persembahyangan dengan khusyuk, tidak mengganggu teman di sekeliling kalian. Nah, itu juga adalah suatu bentuk untuk menjaga dan keamanan dan melestarikan pura agar kalian dapat dengan nyaman melakukan persembahyangan. Nah, berikut ibu berikan bagan mengenai pura, ya. Nah, kita mengenal yang namanya itu Trimandala. Trimandala itu terdiri dari Niste Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nah, Niste Mandala itu adalah bagian luar dari pura, ya, bagian luar dari pura. Nah, ini disebut dengan Niste Mandala. Kemudian Madhya Mandala. Nah, ini bagian tengah dari pura, di mana di Madhya Mandala ini sering dilakukan kegiatan-kegiatan upacara yadnya. Nah, nanti akan ibu jelaskan selanjutnya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah Utama Mandala, ya, Utama Mandala. Nah, disinilah tempat kalian memfokuskan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasi. Tempat kalian berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi-Wasi, tempat kalian untuk sembahyang memuja ide Sang Hyang Widi-Wasi. Nah, di sini tempatnya, ya. Nah, dapat diibaratkan adalah Niste Mandala ini adalah kakinya, Madhya Mandala ini adalah badannya, dan Utama Mandala itu adalah kepalanya, ya.
Ini salah satu contoh bentuk pura jika kalian lihat dari luar. Ya. Nah, ini bentuk pura itu ada yang seperti ini, di mana dalam satu areal pura ini sudah lengkap dia. Ada niste, di sini ada madya, baru ada utama mandalanya. Nah, begitu kalian masuk, kalian sampai di bagian niste mandala. Kemudian kalian masuk lagi, kalian akan di sini madya mandala, baru lagi kalian masuk ada utama mandala. Ada juga struktur pura itu yang tidak ada nistenya. Nah, jadi yang disebut dengan niste itu adalah areal luar ini yang disebut dengan niste mandala. Dan ketika kalian masuk itu sudah madya mandala di sini, baru utama mandala. Nah, ada yang areal pura itu seperti itu. Nah, jadi itu juga disesuaikan dengan luas daripada areal pura. Nah, kalian dapat lihat di sini. Nah, ini candi bentar ya. Nah, ini disebut dengan apit surang. Nah, begitu kalian masuk ke dalam areal pura ini, kalian memasuki area apit surang ini, kalian menginjakkan kaki, menyebutkan mantra Om Swastiastu. Nah, artinya kalian meminta permisi kepada seluruh penghuni yang ada di pura ini. Dan ucapkanlah Om Swastiastu. Nah, ketika kalian sudah memasuki areal pura, berarti pikiran kalian sudah terputus dengan apa yang ada di luar. Kalian sudah tidak terpengaruh lagi oleh dunia luar. Ya. Dan kemudian kalian akan memasuki areal utama mandala. Maka kalian akan memasuki yang disebut dengan Candi Gelung. Ya. Nah, di sini kurang jelas. Candi Gelungnya seperti apa kurang jelas. Nah, nanti Ibu akan menjelaskannya lagi sebentar ya. Nah, kalian memasuki areal niste mandala, kalian akan bertemu dengan yang disebut dengan balik kulkul. Nah, ini balik kulkul. Di atasnya ini ada kulkulnya. Ya. Nah, biasanya kulkul ini dibunyikan pada saat akan ada upacarayannya. Upacarayannya itu akan dimulai, maka kulkul ini akan dibunyikan. Ya. Nah, setelah itu kalian bertemu dengan wantilan. Nah, ini ya yang Ibu katakan. Nah, kalian di sini akan memasuki madya mandala, kalian bertemu dengan yang disebut dengan Candi Apit Surang. Ini disebut dengan Candi Apit Surang. Kemudian kalian akan ke madya mandala. Nah, di sini kalian bertemu dengan yang disebut dengan namanya Candi Gelung. Nah, seperti ini namanya Candi Gelung. Ya. Nah, balik kulkul dan wantilan bisa juga dilihat seperti ini. Ya, dia berada di antara pagar yang akan memasuki areal madya mandala. Ya, seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Kita bertemu dengan balik kulkul itu di luar dari areal madya mandala. Kalau yang seperti ini kita bertemu dengan balik kulkul adalah di perbatasan antara niste mandala dan madya mandala. Nah, di sini ini wantilan.
ya. Nah, jadi itu disesuaikan juga dengan areal pura, ya. Nah, di bagian Niste Mandale biasanya itu sering diadakan upacara yang namanya mecaru. Nah, mecaru itu dilakukan di areal Niste Mandale, ya. Nah, selanjutnya, kegiatan membuat penjor yang lain-lain itu ngayah itu juga dilakukan di areal Niste Mandale. Nah, di areal Niste Mandale ini boleh kalian berbicara apa saja, itu boleh, bercanda itu boleh. Tapi jika kalian sudah memasuki di areal Madhya Mandala, apalagi di Utama Mandala, di Madhya Mandala pun kalian sudah harus menjaga sikap maupun ucapan kalian. Kalian sudah tidak boleh berbicara sembarangan, berperilaku sembarangan jika sudah berada di areal Madhya Mandala. Nah, kegiatan ngayah, membuat penjor atau yang lainnya juga boleh dilakukan di areal Madhya Mandala. Tidak hanya di Niste Mandala, tapi juga boleh di areal Madhya Mandala. Ini di areal Niste Mandala, ya. Nah, kalian pasti akan bertemu yang namanya sepeda motor yang diparkir. Nah, halaman parkir biasanya parkiran, orang berjualan, orang berlalu lalang, seperti itu. Nah, hal ini yang sering kalian temui di areal Niste Mandala. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kalian sudah memasuki areal Madhya Mandala, yang kalian temui itu adalah Balai Gong. Ya, Balai Gong tempat dilakukannya kegiatan metetabuhan, ya. Nah, selanjutnya di Madhya Mandala itu sering dilakukan kegiatan keagamaan seperti gambar ini, ya. Nah, pasraman, ya. Pasraman itu adalah kegiatan seperti pelatihan, ya, pelatihan untuk kegiatan upacarayatnya maupun kegiatan ilmu agama. Nah, ini adalah kegiatan penyuluhan mengenai ilmu agama. Juga bisa dilakukan dengan kegiatan pertunjukan tari-tarian, ya. Nah, di Madhya Mandala juga sering dilakukan yang namanya itu kegiatan paruman desa, itu paruman prajuru adat, itu sering dilakukan juga di areal Madhya Mandala. Nah, seperti ini juga, ya. Nah, kegiatan paruman, nah itu juga bisa dilakukan di areal Madhya Mandala, ya. Nah, ini di areal Madhya Mandala juga sering dilakukan kegiatan pertunjukan tari-tarian. Nah, biasanya tari-tarian yang digelar di areal Madhya Mandala adalah tari-tarian yang sifatnya hiburan.
untuk mendukung pelaksanaan upacara yatnya. Nah, tari rejang. Ya. Nah, tari rejang itu biasanya juga ditarikan di areal Madya Mandala. Setelah itu dia baru ke areal utama Mandala. Karena tari rejang ini dianggap sakral. Ya. Nah, ini juga tari rejang dewa. Kalau tari rejang yang dibawakan oleh ibu-ibu namanya tari rejang renteng. Kalau yang ini namanya disebut dengan tari rejang dewa, ya. Nah, kita memasuki areal utama Mandala. Nah, maka kita akan bertemu dengan orang yang melantunkan kekidungan. Nah, kekidungan itu dilantunkan untuk mengiringi persembahyangan, mengiringi doa-doa yang dilantunkan oleh Sulinggi, ya. Nah, di utama Mandala kita akan bertemu dengan orang yang melakukan persembahyangan, karena di dalam utama Mandala itu dilakukan kegiatan persembahyangan, menghubungkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasi. Nah, di utama Mandala itu terdapat Balai Pawedan. Seperti ini, ya. Nah, Balai Pawedan itu adalah tempat Sulinggi untuk muput upacara. Nah, jadi anak-anak, demikian yang dapat Ibu jelaskan mengenai materi tempat suci. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, pura itu adalah tempat untuk berlindung diri kepada ide Sang Hyang Widi. Karena itu, kita harus menjaga kesucian pura. Pura itu terdiri dari Trimandala. Di sanalah tempat untuk melakukan segala macam kegiatan keagamaan. Nah, sampai di sana semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, ya. Nah, untuk akhir kata Ibu aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ingat ya, klik tombol like dan subscribe video pembelajaran ini. Terima kasih.